Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendro, NIM C1B020190. Di sini saya akan menjelaskan perubahan perilaku konsumen yang terjadi pada akhir-akhir ini. Yang pertama, konsumen fokus pada harga dan serta kebutuhan yang mempertimbangkan faktor kesehatan. Pandemi memberikan keterbatasan yang telah berdampak pada perputaran ekonomi, yang pada akhirnya turut memukul pendapatan masyarakat juga. Daya beli yang menurun itu membuat masyarakat hanya membeli kebutuhan yang dibutuhkan saja, seperti makanan pokok dan produk kesehatan dan produk kebersihan. Kedua, semua transaksi dilakukan secara online. Proses digitalisasi dalam kehidupan masyarakat dipastikan semakin cepat terjadi karena adanya pandemi. Beragam kebijakan sosial distancing membuat hampir semua kegiatan dilakukan secara online. Sebut saja belanja kebutuhan rumah tangga hingga akses layanan internet untuk sekolah daring, bekerja di rumah, hiburan, telemedicine, hingga berolahraga. Yang ketiga, pergeseran belanja ke aktivitas online ini membuat model bisnis berlangganan atau subscription memiliki potensi untuk berkembang. Pasalnya, belanja online kemudian dilakukan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelanggan pun bisa mendapatkan alternatif yang lebih hemat biaya dan efisien. Yang keempat, konsumen semakin membutuhkan layanan yang cepat, efisien, dan bebas kontak. Pembayaran cashless atau tunai juga semakin diminati seiring imbauan WHO agar transaksi tidak menggunakan uang tunai. Berikutnya, bagaimana pemasar dapat menyesuaikan bisnisnya dengan perilaku tersebut. Yang pertama, pada saat semua kegiatan dilakukan secara online, maka pemasar dapat melakukan peningkatan bisnis dan kembali meningkatkan penjualan dengan mengembangkan strategi di digital, serta meningkatkan kehadiran online, misalnya dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace. Yang kedua, pada saat konsumen fokus pada harga, pemasar bisa menyiasati hal ini dengan menawarkan promo, diskon, atau paket bundling untuk menarik konsumen agar tetap membeli produk yang mereka jual. Yang ketiga, pada saat konsumen semakin membutuhkan karyawan yang cepat, efisien, dan bebas kontak, maka yang dilakukan pemasar ialah dengan pengiriman langsung kepada alamat konsumen, dan salah satunya dengan mengedukasi konsumen terkait cara menerima barang tanpa kontak langsung, misalnya dengan memberi pesan tambahan kepada kurir untuk menempatkan paket di depan pintu. Yang keempat, model bisnis berlangganan, maka para pemasar dapat melakukan frekuensi pemesanan yang meningkat. Membuat dengan model bisnis berlangganan atau subscription bisa menjadi alternatif yang lebih hemat biaya dan efisien, khususnya bagi kamu yang menjual produk kebutuhan sehari-hari. Anda bisa menawarkan paket mingguan atau bulanan kepada konsumenmu. Lewat model bisnis ini, konsumen juga bisa tidak perlu repot-repot melakukan pemesanan setiap harinya. Bagaimana pemasar dapat memahami motivasi konsumen dan mengarahkan pada pembelian terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Semakin kuat dorongan yang diberikan pada seseorang, maka seseorang akan semakin termotivasi untuk melakukan keputusan pembelian. Motivasi yang tinggi dari konsumen akan menarik minat konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Kurangnya motivasi membuat seseorang kurang tertarik melakukan keputusan pembelian tersebut. Jelaskan bagaimana motivasi dapat mempengaruhi tindakan konsumen. Untuk memotivasi pelanggan bisa dilakukan dengan cara penawaran produk yang biasa dilakukan dengan membuat suasana persahabatan yang intim, memberi pilihan dalam melakukan pembayaran, mengadakan pendekatan pada calon pelanggan, menciptakan hubungan baik, dan memberi jalan pada calon pelanggan untuk pengambilan keputusan. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.